Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Satya dengan NIM 2109023140098. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Teknologi Pengelasan kelas B dengan tema pengantar pengelasan Introducing Welding, dasar-dasar pengelasan logam. Yang pertama ada kata pengantar. Udah ada daftar isi itu ada kata pengantar, daftar isi bab 1 berisi pendahuluan. Di antaranya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Kemudian ada bab 2 itu konsep hinterland dalam konteks pelabuhan. Dan bab 3 ada pembahasan, di antaranya prinsip metalurgi dalam pengelasan, teknik dan simbol pengelasan, cacat las dan analisis kegagalan, deformasi dan pengendalian tegangan sisa, dan terakhir adalah potensi ekonomi dan industri. Kemudian ada bab 4 kesimpulan dan saran. Bisikan kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan, ada latar belakang perkembangan teknologi industri modern menuntut adanya metode penyambungan logam yang kuat dan efisien, mampu menjamin keselamatan konstruksi. Salah satu penyambungannya yaitu logam di berbagai sektor industri adalah pengelasan. Pengelasan memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang konstruksi baja, manufaktur, permesinan, hingga industri perkapalan. Dalam industri perkapalan khususnya, pengelasan menjadi metode utama dalam penyambungan plat dan struktur baja karena mampu menghasilkan sambungan permanen dengan kekuatan tinggi. Konstruksi kapal bekerja dalam kondisi lingkungan yang kompleks dan dinamis. Kapal harus mampu menahan gaya hidrostatik, tekanan gelombang, beban muatan, serta tegangan yang timbul dalam operasi di laut. Oleh karena itu, kualitas pengelasan menjadi faktor penentu dalam menjamin kekuatan dan keselamatan struktur kapal. Selain aspek teknis, proses pengelasan juga melibatkan perubahan sifat metalurgi akibat pemanasan dan pendinginan yang terjadi secara cepat. Perubahan struktur mikro pada daerah pengaruh panas atau heat effect zone dapat mempengaruhi sifat mekanik material seperti kekerasan, keuletan, dan ketangguhan. Di sisi lain, pengelasan juga memiliki resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman mengenai dasar-dasar pengelasan logam menjadi sangat penting bagi mahasiswa maupun tenaga teknik yang berkecimpung di bidang industri. Melalui makalah ini, pembaca diharap dapat memahami prinsip dasar, teknik pengelasan, potensi cacat, pengendalian penghentian, serta pentingnya keselamatan kerja dalam proses pengelasan, sehingga mampu menerapkan praktik pengelasan yang aman dan sesuai standar teknis yang berlaku. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pengelasan logam dan bagaimana prinsip dasar metalurginya. Yang kedua ada bagaimana teknik dasar pengelasan serta pemahaman simbol dan bentuk kampu dalam praktik konstruksi logam. Yang ketiga ada apa saja jenis cacat las yang dapat terjadi dalam proses pengelasan dan bagaimana mekanisme terjadinya. Yang keempat ada bagaimana pengendalian deformasi dan tegangan sisa akibat proses pengelasan. Yang kelima ada mengapa aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting dalam pekerjaan pengelasan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian serta prinsip dasar pengelasan logam ditinjau dari aspek teknis dan metalurgi. Untuk memahami teknik dasar pengelasan, bentuk kampus serta penggunaan simbol pengelasan dalam gambar teknik. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi berbagai jenis cacat las beserta penyebab dan dampaknya terhadap kekuatan sambungan. Yang keempat, untuk menjelaskan metode pengendalian deformasi dan tegangan sisa akibat proses pengelasan. Yang kelima, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan pengelasan. Yang selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama ada teoritis, praktis, dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusun masalah dasar pengelasan logam ini adalah metode studi pustaka.
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber utama yang digunakan dari makalah adalah buku teknik pengelasan kapal jilid 1 karya Heri Suryano. Terakhir ada sistem penulisan. Kemudian masuk ke bab 2 ada tinjauan pustaka. Pertama ada konsep hinterland dalam konteks pelabuhan. Menurut Sunaryok 2008, dalam teknik pengelasan kapal jilid 1, pengelasan merupakan proses penyambungan logam yang harus memenuhi persyaratan kekuatan dan keselamatan, khususnya dalam konstruksi kapal yang bekerja di lingkungan laut dengan beban dinamis dan gaya hidrostatik yang kompleks. Dari sudut pandang ilmiah, mendefinisikan pengelasan sebagai proses penyatuan logam melalui pemanasan hingga mencapai temperatur tertentu dengan atau tanpa tekanan dan bahan tambah. Definisi ini menentukan bahwa pengelasan merupakan proses metalurgi yang melibatkan perubahan struktur mikro material akibat siklus termal. Dengan demikian, keberhasilan pengelasan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan operator, tetapi juga oleh pemahaman terhadap sifat material di alas. Masuk ke bab 3 ada pembahasan. Yang pertama ada prinsip metalurgi dalam pengelasan. Pada dasarnya pengelasan menghasilkan 3 zona utama, yaitu logam induk, base metal, logam las, white metal, dan daerah pengaruh panas atau heat effect zone. Menurut Coe 2003 dalam welding metalurgi, has merupakan bagian yang sangat kritis karena mengalami perubahan struktur mikro akibat siklus thermal pengelasan. Perubahan ini dapat menyebabkan peningkatan kekerasan, penurunan keuletan, atau bahkan kecenderungan retak. Dalam konteks baja karbon yang digunakan pada konstruksi kapal, kandungan karbon sangat mempengaruhi kemampuan las. Baja dengan karbon tinggi memiliki kecenderungan membentuk martensit pada pendinginan cepat yang berpotensi menyebabkan retak dingin. Oleh karena itu, literatur ilmiah menyarankan penerapan preheating dan post-weld heat treatment atau PWHT untuk mengendalikan tegangan sisa dan mengurangi risiko retak. Yang kedua, ada teknik dan simbol pengelasan. Dalam praktik konstruksi baja, menggunakan simbol pengelasan pada gambar teknik merupakan bagian penting dari komunikasi teknik. Buku teknik pengelasan kapal menjelaskan berbagai bentuk kampus seperti X, V, dan K, sudut, plug, dan slot, serta tata cara penempatannya pada garis dasar simbol. Selama pengelasan utama, dikenal pula las ikat atau tack weld yang berfungsi menahan posisi benda kerja sebelum dilakukan pengelasan penuh. Buku tersebut menegaskan bahwa las ikat harus dikerjakan dengan keterampilan yang sama seperti pengelasan utama karena berpotensi menimbulkan cacat apabila diabaikan. Yang ketiga ada cacat las dan analisis kegagalan. Cacat las merupakan ketidaksempurnaan yang dapat menurunkan kekuatan dan keandalan sambungan. Secara ilmiah, prioritas terjadi akibat terangkapnya gas dan logam cair sebelum membeku. Sementara itu, lack of fusion atau lack of penetration menunjukkan kegagalan penyatuan sempurna antara logam induk dan logam las. Retak merupakan cacat paling berbahaya karena menjadi titik konsentrasi tegangan yang dapat berkembang menjadi kegagalan struktur. Yang keempat ada deformasi dan pengelasan tegangan sisa. Proses pengelasan menghasilkan pemanasan lokal yang menyebabkan ekspansi dan kontraksi tidak merata. Akibatnya terjadi deformasi pada benda kerja. Buku penelitian teknik manufaktur menunjukkan bahwa pengendalian deformasi dapat dilakukan mulai pengaturan urutan pengelasan teknik backstep serta pengelasan simetris. Yang kelima adalah potensi ekonomi dan industri. Pengelasan memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Teknik pengelasan kapal membahas secara rinci akibat asap las terhadap tubuh manusia, pengaruh gas yang timbul selama pengelasan, serta tata cara penanganannya. Selain itu, bahaya letupan, terak panas, serta tabung gas bertekanan juga menjadi perhatian penting. Standar internasional keselamatan industri menyarankan penggunaan alat pelindung diri atau APD, ventilasi memadai, serta prosedur penyimpanan tabung gas yang aman.
Yang yang terakhir ada bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang bersumber dari buku teknik pengelasan kapal, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pengelasan logam mencakup pemahaman mengenai fungsi pengelasan dalam konstruksi, teknik pengelasan, simbol, dan bentuk kampuh, pengendalian urutan pengerjaan, pencegahan cacat las, pengendalian deformasi, serta menerapkan keselamatan kerja. Pengelasan bukan sekedar proses penyambungan, melainkan kegiatan teknis yang memerlukan perencanaan, keterampilan, dan tanggung jawab tinggi. Kualitas hasil pengelasan sangat menentukan kekuatan dan keselamatan struktur, khususnya pada konstruksi kapal yang bekerja dalam kondisi beban kompleks dinamis. Dengan penggunaan dasar-dasar tersebut, seorang tenaga teknik atau juru las diharapkan mampu menghasilkan sambungan las yang bermutu, aman, dan sesuai standar yang diprasyaratkan. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil analisis dalam makalah ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan dasar-dasar pengelasan logam secara berkelanjutan, yaitu yang pertama ada dalam proses pembelajaran maupun praktik di lapangan. Memahami teori pengelasan hendaknya selalu diimbangi dengan praktik langsung agar mahasiswa atau tenaga teknik mampu memahami hubungan antara konsep metalurgi dan pelaksanaan pengelasan secara nyata. Yang kedua ada setiap setiap pelaksanaan pengelasan sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan parameter pengelasan, urutan pengerjaan, serta pemilihan yang sesuai guna meminimalkan terjadinya cacat las dan deformasi. Yang ketiga, ada pengawasan mutu dan inspeksi hasil las perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa sambungan yang dihasilkan memenuhi standar kekuatan dan keselamatan yang dipersyaratkan, terutama pada konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti kapal dan struktur baja berat. Yang keempat, ada penerapan keselamatan atau kesehatan kerja harus memenuhi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengelasan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD, ventilasi yang memadai, serta prosedur penanganan peralatan dan tabung gas harus dilaksanakan secara disiplin untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang kelima, ada untuk pengembangan selanjutnya disarankan agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh parameter yang pengelasan terhadap sifat mekanik material, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif. Nanti ada dasar pusaka. Ikut lampiran perbandingan metode pengelasan bujur listrik.